Di episode sebelumnya, Bara bertanya kepada Alia, apakah dia mencintainya. I miss you, Alia. Aku sayang sama kamu juga. Tak lama kemudian, Bara mendekati Alia dan mulai membuka bajunya. Saat itulah dia menemukan kalung yang Alia pakai. Kalungnya bagus. Setelah itu, Bara mengajak Alia untuk kembali berhubungan badan. Namun tiba-tiba Gavin menelpon Alia. Gavin meminta nomor studio balet tempat Alia berlatih, karena adiknya ingin ikut les di sana. Ia kemudian mengingatkan Alia, mereka memiliki tugas kelompok yang harus dikumpulkan keesokan harinya, dan mengusulkan untuk segera mengerjakannya. Alia lalu mengajak Gavin untuk menyelesaikan tugas itu di rumahnya. Oke, see you, Al. See you. Alia sempat meminta izin untuk pulang kepada Bara, tetapi Bara melarangnya, dan memintanya untuk tetap berada di rumahnya dulu. Meski begitu, Alia harus segera pergi karena tugas itu harus dikumpulkan keesokan harinya. Ini tugas kelompok, harus dikumpulin, aku harus pulang sekarang ya. Saat Bara mengantarnya pulang, mereka melihat Gavin sudah menunggu di sana. Yaudah gue ganti baju dulu ya, sekalian mau ngambil laptop. Ketika Alia berganti pakaian, Bara bertanya kepada Gavin, apakah ia tidak bisa mengerjakan tugas itu sendiri. Gavin menjawab, itu adalah tugas kelompok, seharusnya dikerjakan bersama Alia. Lu nggak usah khawatir. Saat Alia kembali, Bara menyuruhnya mengganti pakaian, karena menurutnya bajunya terlalu terbuka. Alia pun berusaha menjelaskan, di rumah, ia memang biasa mengenakan pakaian seperti itu. Emangnya kenapa? Baju kamu terlalu terbuka, Alia. Ya kan cuma Gavin. Tak lama kemudian, Pak Reyhan dan Tante Mila datang. Pak Reyhan bertanya, apa yang sedang terjadi antara mereka? Ada apa? Bara menjelaskan, pakaian Alia terlalu terbuka, dan itu membuat Pak Reyhan berterima kasih kepada Bara, karena telah mengingatkan. Sama-sama. Bara merasa agak tersinggung, karena ketika ia mengunggah foto Alia di Instagramnya, Alia tidak memberikan like atau komentar. Ia kemudian bertanya kepada Ferdi dan Leo, apakah wajar seseorang dengan cepat memberi like pada foto temannya setelah hanya semenit, tapi tidak melakukan hal serupa untuk foto pacarnya. Gue lagi kebetulan buka IG, ngeliat posannya langsung nge-like, komen, ya biasa aja sih. Menurut Leo dan Ferdi, mungkin pacarnya memang sedang tidak membuka Instagram. Lagi ngeliat IG. Saat istirahat di kelas, Alia mengambil ponselnya dari loker dan mendapati, Bara telah menelponnya sebanyak 11 kali. Alia pun langsung menghubungi Bara. Namun Bara tampak kesal, karena Alia tidak mengangkat teleponnya. Kamu kenapa nggak ke telepon aku? Alia pun menjelaskan, ia baru saja mengambil ponselnya dari loker karena sedang ada kelas, sehingga tidak bisa segera menjawab. Alia bertanya, mengapa Bara menelponnya? Emang kenapa sih kamu sampai miss call 11 kali? Bara langsung mengungkit, ketika ia mengunggah foto Alia di Instagram, dan Alia tidak memberikan respon apapun. Alia pun akhirnya membuka postingan Instagram Bara dan mengatakan, foto itu sudah dilihatnya. Meski begitu, Bara tetap mempermasalahkan hal itu, karena ini merupakan unggahan pertamanya, sehingga ia merasa Alia tidak menghargai itu. Aku belum pernah loh sebelumnya ngepost foto kamu di IG aku. Ya udah ya, ini aku like dan komen bentar. Alia lalu memberikan like pada postingan itu, sementara Gavin yang mendengar pembicaraan itu, merasa aneh dengan sikap posesif Bara. Tak lama kemudian, Bara mengirim pesan kepada Alia, dan mengajaknya bertemu di kafe, untuk membicarakan urusan penting. Di kafe, Alia yang penasaran bertanya, apa yang ingin disampaikan Bara. Bara kemudian mempertanyakan, apakah mereka masih berpacaran, karena Alia kurang memberikan perhatian ke dirinya. Menurutnya, dalam sebuah hubungan, kedua belah pihak harus saling menjaga perasaan. Bentar deh, ini tuh masih kelanjutan soal like dan komen. Alia terkejut Bara masih memusingkan soal like dan komentar di postingan itu, padahal hal itu ia anggap sepele. Bahkan, Alia merasa, sebenarnya Bara cemburu pada Gavin. Bara, masa masalah kayak gitu doang kamu sampai segininya sih? Bara pun menganggap, Alia mulai tertarik pada Gavin, karena ia langsung memberi like pada postingan Gavin, padahal postingannya sama sekali tidak direspon. Akhirnya,
Bara meminta Alia untuk tidak terlalu dekat dengan Gavin, dan tidak mengenakan pakaian seksi di hadapannya. Kamu jangan pernah dekat-dekat sama Gavin, oke? Kamu jealous sama Gavin? Alia menganggap sikap Bara sudah lebay, yang membuat Bara semakin marah. Bara menegaskan, sikapnya bukanlah lebay, melainkan wujud komitmen dan etika dalam menjalin hubungan. Ia bahkan mengancam akan memutuskan Alia, jika Alia tidak menuruti permintaannya. Seharusnya kamu bisa jaga itu. Keesokan harinya di sekolah, Alia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Tania, mengenai sikap Bara yang terlalu mengatur dirinya, bahkan sampai menilai cara berpakaian Alia. Tania menjawab, hal itu sebenarnya wajar, karena Bara hanya ingin melindungi Alia, terutama di tengah maraknya kasus pelecehan zaman sekarang. Ya namanya juga baru berpacaran, nanti gak gitu lagi kok. Alia pun menambahkan, Bara juga melarangnya untuk berdekatan dengan cowok lain. Mendengar hal itu, Tania berusaha menenangkan Alia dengan mengatakan, kekhawatiran seperti itu mungkin hanya muncul di awal pacaran, dan tidak akan terus terjadi. Kalau gitu terus gimana? Namun Gavin menyela dengan mempertanyakan, bagaimana jika hal itu terus terjadi, dan menganggap Bara terlalu posesif. Itu aneh tau nggak? Pernyataan itu membuat Alia marah. Menurutnya, apapun yang dilakukan Bara, selalu dianggap salah di mata Gavin. Kayaknya salah aja gitu Bara jadi pacar gue di mata lo. Melihat Alia pergi, Tania menasehati Gavin untuk tidak terus menghakimi Alia, agar hubungan mereka tidak semakin renggang. Lo gimana sih, Vin? Mau jauh-jauhan sama Alia lagi? Hal itu membuat Gavin terdiam, dan ia merasa bersalah dengan perkataannya. Setelah latihan balet, Gavin menemui Alia untuk meminta maaf atas insiden tadi. Mendengar itu, Alia juga meminta maaf, karena merasa telah bereaksi berlebihan, dan mengajak Gavin untuk melupakan kejadian itu. Lupain aja ya, omongan-omongan gue tadi. Di tengah percakapan mereka, Alia menerima pesan dari Bara, kalau ia sudah menunggu di lantai bawah. Alia kemudian memohon agar Gavin tidak ikut menemaninya, karena khawatir kehadiran Gavin akan membuat Bara cemburu. Namun saat menuruni tangga, Alia terpeleset dan kakinya terjatuh. Dan Gavin pun langsung menolongnya. Lo bisa berdiri nggak? Sementara itu, Bara mendengar suara kesakitan Alia, dan ia melihat Gavin sedang memegang kaki Alia. Hal itu membuat Bara merasa cemburu, lalu dengan segera mengajak Alia pulang. Udah gue bisa kok aman. Oh, pelan-pelan. Sebelum Alia pergi, Gavin mengingatkan Alia tentang pertandingan basketnya, dan mengajaknya untuk menonton. Namun Alia hanya terdiam, karena Bara langsung menarik tangannya. Oh, pelan-pelan. Di dalam mobil, Alia mencoba berbasa-basi dengan bertanya, mengapa Bara selalu menjemputnya tepat waktu. Bara dengan sinis membalas, hal itu supaya Alia tidak berlama-lama berpegangan dengan Gavin. Alia pun menjelaskan, Gavin di sana hanya karena ia sedang menemani adiknya yang latihan balet. Meski begitu, Bara tetap mempertanyakan tindakan Gavin yang memegang kaki dan tangan Alia. Ia kembali mengingatkan tentang pentingnya etika dan komitmen dalam hubungan. Emang apa susahnya, Alia? Tiba-tiba Bara memegang dagu Alia dan berkata, seenggaknya, sebagai cewek, kamu tidak bodoh-bodoh banget. Alia hanya bisa terdiam dan meminta maaf kepadanya. Tak berhenti di situ, Bara juga melarang Alia untuk menonton pertandingan basket Gavin. Bara dengan sisi psikopatnya, kini mulai cemburu dengan Gavin dan berniat mencelakainya.